Wa yusannu ma'a ta'kidi bi ramadana wa ashruhul al-akhir akadu iktsaru sadaqatin wa tawassu'atin ala iyalin wa ihsanin alal aqaribi wal jirani lil ittiba'i wa ayyufattira as-sa'imin ayyu'ashiyahum in qadara wa illa fala nahwi syurbatin. Wa qala sunnah muakkad yang dianjurkan Nabi di dalam bulan Ramadan dan lebih-lebih pada 10 hari-hari yang akhir, banyak-banyak memberikan sedekah, memberikan kelonggaran biaya untuk keluarga, dan banyak-banyak berbuat kebajikan terhadap keluarga, karabah dan tetangga, sebagaimana ittiba, yaitu mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ayyufattir as-saimina ayyu'ashiyahum, juga memberikan makan, berbuka orang-orang yang menjalankan puasa bila ia mampu, in qadara. Wa illa fala nahwi syurbatin, kalau tidak mampu cukuplah dengan memberi semacam minuman. Ya, partisipasi ketika Ramadan untuk membukakan orang lain. Wa qala wa aktsaru tilawatin lil Qur'ani fi ghairi nahwil hasyi walau nahwa tariqin. Sunnah muakkad, arti dianjurkan Nabi banyak-banyak membaca Al-Qur'an selain bila sedang berada di kamar kecil. Jangan ya, kamar kecil, WC, sekalipun sedang di tengah perjalanan. Tuh, jangan di kamar kecil, atau singgah di masjid, atau di kamar kecil bus, ada mobil kan ada kamar kecilnya itu. Nah, tidak usah dikumandangkan Al-Quran. Tapi terkadang Al-Quran ada kumandang, HP berbunyi baca Quran, ini masalah, ya kan? Jadi kalau HP cepat dimatikan, itu WC bukan tempat tersebut itu, ya. Wa afdalul awqatil qiraati minan nahri pada subhi, waktu siang yang lebih afdal untuk membaca Al-Quran adalah sesudah subuh. Nah, tuh. Wa minal laili fis sahari, sedang untuk malam hari sudah sahur. Fa bainal isya'ain wa qiraatul laili aula, kemudian waktu di antara maghrib dengan isya, membaca di waktu malam adalah lebih utama. Ramadan, karena bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu Allah SWT ditahkan di Al-Qur'an ya. Wa yanbaghi ay yakuna sya'nul qari at-tadabbura, seyogianya orang yang membaca Al-Quran itu sambil menghayati isinya. At-tadabbur itu. Qala Abu Lais bil Bustan yanbaghi lil qari ay yakhtimal Quran fis sanati marratain illam yaqdir ala ziyadati. Abu Lais berkata dalam Al-Bustan, nama kitab beliau, namanya kebun bustan itu ya. Orang seyogianya 2 kali menghatamkan Al-Quran per tahun, bila memang tak bisa lebih dari itu. Nah, ini kadang sejuz Quran setahun ini tak ada, ya kan? Nah, setengah tahun sekali, apalagi Ramadan, ya tak? 2 kali menghatamkan Al-Quran. Di Masjid Haram tuh sebulan tuh 2 kali tarawih, dia mulai awal Ramadan sampai malam berapa? Malam 21. Ya.
Ya, sampai malam 29 itu 30 juz dibaca. Kemudian malam 21 dia stop dulu. Ya, tidak membaca kunut itu. 21 diajak salat tahajud itu 8 rakaat 4 salam selama hampir 10 hari, itu 30 juz lagi. Jadi kalau tarawih dengan tahajud itu 2 kali khatam Al-Quran. Biasanya Imam Haram itu dia mendoakan khatam Al-Quran pada malam 29. Hampir zaman dia berdoa itu setelah i'tidal. Tuh, dulu ada kita, sekarang kan dulu ada imam namanya Syekh Al-Hulaifi namanya. Sekarang sudah isi kepala itu, kalau dia mendoakan tidak ada yang tak nangis dengan suara-suara itu. Abakain, coba kan orang nangis dari pikuk-pikuk dengan dia doanya itu. Nah, meninggal beliau tahun 90-an kalau tidak salah ya. Itu Imam Masjid Haram seperti itu dia lakukan tentang tersebut itu. Wa qala Abu Hanifah man qara al-Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqahu. Nah, coba. Imam Abu Hanifah berkata, siapa saja yang setiap tahunnya mengkhatamkan 2 kali Al-Quran, maka telah memenuhi haknya Al-Quran. Nah, sahabat. Apalagi yang hafizul Quran. Wah, main tidak? Tuh. Jadi kalau kita supaya hak Quran itu kita tunaikan, setahun setidaknya 2 kali khatamkan Al-Quran. Faqad ada haq wa qala Ahmadu yukrahu ta'khiru khatmihi aktsara min 40 yawman bila udrin li hadis Ibnu Umar. Cobain lagi. Makruh hukumnya mengulur waktu sekali menghatamkan Al-Quran melebihi 40 hari. Nah, tanpa uzur. Ada tak kita begitu? Payahlah ya. Berhadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi kalau kita Quran itu baca sampai 40 hari sekali, cobalah dia ngomong itu masih fasih baca Al-Qurannya. Paham ya? Nah, nanti belit-belit baca Quran kadang coba. Ya, karena jadi imamnya teruk tuh Qurannya ya. Cara menyebut makhrajnya itu, tajwidnya itu masalahnya ya. Wa qala wa iktsaru ibadatin wa i'tikafin littiba. Ramadan itu sunnah muakkadah, banyak-banyak melakukan ibadah dan i'tikaf. Ya, sebagai ittiba, ngikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala siyama bi tasdidil ya'i wa qad tukhaffafu wal asahhu jarru ma ba'daha wa taqdimu la 'alaiha wa ma zaidatun wa yadallatun ala anna ma ba'daha aula bil hukmi mimma qablaha. Asyri akhirih fayata'akkadu lahu iktsaru salasati al-madhkuril ittiba. Apa pula nih? Diajarkan kepada kita. Wa qala lebih-lebih pada 10 hari yang akhir Ramadan itu, maka menjadi muakkadlah sesuka kesunahan yang memperbanyak semacam ibadah di atas, sedekah dan sebagainya, membaca Al-Quran, i'tikaf dan ibadah sebagai ittiba tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata siyama bahasa Arab itu ya lebih-lebih tuh. Bertasydid hurufnya, huruf ya itu siyama. Kadang-kadang bisa tanpa bertasydid, dan yang lebih sahih yaitu kata yang jatuh sesudah dibaca jar. Nah, jar itu baris ke bawah serta diawali dengan la. Nah, tengah jenahu pula ya. Siyama. Sedang ma adalah kata tambahan. Kata la siyama menunjukkan makna bahwa
yang terletak sesudahnya dihukumi lebih utama daripada yang terletak sebelumnya. Itu Ramadan. Tapi tak tahu lah ya. Kalau Ramadan ini kadang-kadang di televisi lebih semarak lagi acaranya. Bukan enak dengar dah. Macam-macam ya. Tuh. Wa qala yusannu ayyam kutha mu'takifan ila salatil 'id wa ayyatakifa qabla dukhul 'ashr. Sunnah melakukan i'tikaf itu, i'tikaf itu sudah paham lalu diajarkan enggak? Hingga diselenggarakan salat Idul Fitr 10 terakhir itu. Tapi kalau kita kan enggak biasa itu ya. Kita di sini malam kalau masjid lama-lama, kaum masjidnya sibuk dibuatnya. Nah, masjid ada ditutup. Biasa orang di Istiqlal Jakarta itu ramai. Ya orang i'tikaf 10 terakhir itu ibu-ibu ramai itu di Istiqlal. Nah, kalau di tanah Arab itu sudah pada umumnya di mana-mana masjid banyak melakukan i'tikaf. Ya. Kenapa? Wa yata'akkadu iktsarul ibadatil madhkurati fihi raja'a musadafati lailatul qadr ail hikami wal fasli awis syarafi. Sunnah muakkad yang dianjurkan dalam masa 10 hari tersebut banyak-banyak melakukan 3 macam ibadah di atas sebagai mengharapkan bisalah bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, yaitu hikmah dan keutamaan serta kemuliaan Lailatul Qadar itu melakukan ibadah di waktu turunnya. Kemarin kita bilang ada itu bisa dideteksi tersebut itu. Kata Allah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ya, itu tiap tahun kita di sekian tahun kita kalau tak ketemu juga, parah betul hidup ya tak? Karena Imam Abu Hasan Asy'adzali itu berkata, selama aku balik tidak lepas kaidah-kaidah Lailatul Qadar aku lihat tuh setiap tahun. Subhanallah, selama dia balik hebat begitu ya. Kita cuma ceritanya saja. Ya, kenapa tak turun itu? Ya tak? Nah, kita lebih memperhatikan HP daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Ya Latif. Wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah lebih bagus daripada ibadah selama 1000 bulan yang tak ada Lailatul Qadarnya. Kenapa nih masalahnya? Karena umat-umat dulu tuh usianya ribuan tahun. Itu bedanya. Satu rai mengatakan di zaman Sayyidina Musa, Luqmanul Hakim itu usianya 3500 tahun. Jadi nabi yang tertua itu Sayyidina Nuh kalau umur. Tapi yang lahir pertama Sayyidina Adam. Hampir 1000 tahun Nuh tersebut itu. Jadi orang-orang dulu perang 200-300 tahun berperang saja itu. Umat Muhammad tidak bisa begitu dalam perangan. Maka Allah berikan Lailatul Qadar itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan umat Nabi itu Lailatul Qadarnya. Keutamaan bagi Rasulullah malam 27 Rajabnya. Nah, itu untuk menyamai umat-umat dulu dalam ibadah. Maka diberikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi ini rata-rata baina 60 wa 70. Umat Nabi ini antara 60-70. Tuh, karena Nabi berangkat 63, lebih kurang begitulah. Jadi kalau lebih itu bonus tuh, sudah lebih tersebut itu usia kita, pandai-pandai lagi. Usia cuma tinggal ibarat daun itu sudah kering. Tunggu ditiup angin, selesailah urusan. Nah, itu ya. Kalau orang dulu tidak, ibaratnya kalau 100 tahun baru lahir mereka. Usia begitu. Jadi kita umat yang umur pendek ini, kalau kita yang sependek ini tak kita lakukan, sangat rugi kita fid dunya wal akhirah. Ya. Itu tadi masalah Lailatul Qadar itu diberikan. Kalau kita mau menuntut macam orang-orang dulu tak sanggup.
ya, bukan kelasnya kita untuk tahan berperang di ratusan tahun tersebut itu. Karena satu riwayat mengatakan ibu kita Hawa bertemu Nabi Adam itu 100 tahun tuh pisahnya, bertemu di padang Arafah. Ya, itu di Jabal Rahmah namanya. Pergi haji itu orang Arab tuh, kenal masih sama bini. Nah, tuh kenal sama bini. Riwayat mengatakan ibu kita Hawa tuh kubur di Jeddah. Jeddah itu mana Jeddah? Tentu grandmother. Ya, ibu perempuan. Nah, itu nenek. Situ kalau Anda ziarah ke situ, panjang begitu kuburannya. Ada sering mengatakan baginda Adam sama ibu kita Hawa itu 60 hasta. Kalau 60 hasta tuh 27 meter. Nyangkut tuh, tegak. Tuh. Jadi kalau masuk tamat tuh pintu. Ya, saya pergi ke kuburannya Nabi Syuaib di Bondoba antara Palestina, Israel dan Jordania. Pergi ke sana Ustaz. Ya, lihat kuburan Sayyidina Syuaib itu mertua Sayyidina Musa. Panjangnya mungkin 15 meter. Tuh. Sayyidina Syuaib di atas gunung. Ya, itu di situ. Kemudian berjarah ke tempat apa di Jordan di ujung itu antara, yaitu kita kalau Bahrul Mayyit itu laut mati. Itu kalau Anda nyemplung timbul langsung. Ya, daripada kadar garamnya dahsyat. Tak ada yang hidup di situ. Nah, itu bertangga Bahrul Mayyit, Bahrul Hayat. Itu Sayyidina Khidir bertemu sama Sayyidina Musa. Ya, kalau punya pulus pergi tengok itu, udah main-main. Ustaz waktu muda dulu pergi, asal habis kuliah sekolah berapa bulan keliling tuh, habis duit keliling nengok tersebut itu ya. Sayang kan kalau dikumpulkan duit ujungnya mati juga. Pergi lihat tersebut itu Ashabul Kahfi, itu pemuda yang 7, 8 dengan anjing ada di goa Kahfi, itu nama goa di sana. Di dekat Yordania di ujung tersebut itu dekat Bahrul Mayyit. Ya. Kita pergi ke kuburan Sayyidina Syuaib. Itu Sayyidina Syuaib itu nabi yang sudah ke-13. Begitu masih kuburnya sepanjang gitu. Ya, Allahu Akbar. Jelas ya? Gila nanti tersebut itu. Nah. Kenapa dia mau tanya itu? Ya. Wa qala, bagaimana kita dia? Ayo baca sampai ke mana? Halaman berapa? 91. 91 lagi ya. Wa yusannu ayyam kusa mu'takifan ila salatil Id wa ayyati qabla dukhil ashr. Tadi sampai situ ya. Bila sampai ke bawah. Wa yata'akkadu iktsarul ibadatil madhkur fi raja'a musadafatiil qadar ayil hikami wal fasli aw syarafi. Karena apa? Wal amalu fi khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fi halatul qadar. Ya, itu sampai situ tadi ya. Makanya Allah berkata khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jelas itu. Nah, jadi keuntungan makanya betul-betul lah sebelum terakhir tuh. Kalau kita tidak bertambah Ramadan, tambah ujung, tambah memutus tikus, tak ada lagi orangnya. Nah, karena tidak merasakan turunnya begitu tuh. Ya, kalau umat-umat dulu merasakan tuh, ya tersebut itu. Satu riwayatan Tuan Guru yang pengarang Sabilal Muhtadin tuh Syekh Al-Banjari itu pernah diturunin 7 kali Lailatul Qadar itu. Ketika dia mau meninggal baru dicerita. 7 kali minta apa? Minta anak turunan itu jadi orang saleh, orang alim, pengamal ibadah. Nah, begitulah. Coba kalau kita minta kedudukan, nah jadi gubernur, jadi bupati, nah jadi orang kaya. Nah itu deh. Dah, mintanya turunannya itu. Itu satu riwayat mengatakan begitu. Kita bagaimana mau turunin model begitu? Mintanya udah beda-beda. Allahu Akbar. Tuh hal-hal itu kita baca sedih historinya.
sejarahnya itu tentang ulama-ulama dulu yang dapat Lailatul Qadar tersebut itu. Kita tahu tandanya, cuma kita tak mau nonton tersebut itu, sayang, ya dah, tentang hal-hal itu. Wa hiya munhasiratun 'indana fi wa arjaha autaruhu. Tengok. Wa arja autari inda Syafi'i Lailatul Hadi wa Tsalis wal 20. Waqtara An-Nawawi wa ghairuhu intiqalaha wa ya afdalu layalis sanah. Lailatul Qadar itu apa? Menurut kita adalah terbatas waktu turunnya pada 10 hari tersebut. Yang paling bisa diharapkan adalah pada malam tanggal ganjil, ya. Tanggal ganjil 21, 23, ada kalau coba selekoran, ya. Tuh. Dan tanggal-tanggal ganjil yang paling bisa diharapkan adalah tanggal 21 dan 23. Tapi kaidah yang diajarkan kepada oleh Imam Abu As-Sazali itu ada 21, 23, 25, 27 dan 29. Sesuai malam apa kita ya nyambut datangnya Ramadan tersebut itu. An-Nawawi dan ulama lainnya memilih pendapat bahwa Lailatul Qadar turun tidak terbatas dalam masa 10 hari tersebut. Lailatul Qadar adalah satu-satunya malam yang paling utama sepanjang tahun. Nah, itu tadi. Enggak ya? Karena orang itu merasakan turunnya Lailatul Qadar dan mereka melihat dengan sekaligus tanda-tandanya itu. Wa sahha man qama Lailatul Qadri imanan ay tasdiqan bi anna haqqun wa ta'atun wa ihtisaba ay talaban li ridhanillahi ta'ala wa thawabihi ghufirahu ma taqaddama min dhanbi wa firatin wa ma ta'akhkhar. Dan hadis yang saya berkata mananya, barang siapa mengerjakan salat di malam Lailatul Qadar karena membenarkan bahwa Lailatul Qadar itu hak dan taat dan karena memohon redha dan pahala Allah, maka diampuni segala dosanya yang telah terjadi, dan menurut lain riwayah yang juga dosanya yang belum dilakukan. Wa mata akhirat. Itu untungnya orang dah. Warawal Baihaqi khabar man shallal maghrib wal isya fi jama'atin hatta tanqadiya syahr Ramadan faqad akhadha min Lailatul Qadar bihadhin wafirin. Imam Baihaqi berkata, meriwayatkan hadis, barang siapa selalu berjamaah salat maghrib dan isya sampai habis bulan Ramadan, maka sungguh berarti telah mengambil bahagian daripada Lailatul Qadar yang cukup banyak. Nah, itu ada jalan lain lagi orang, ya. Wa rawa aidan man syahidal isya al-akhirata fi jama'atin min Ramadhan faqad alqa Lailatul Qadar. Nah, ini Imam Baihaqi juga berkata, barang siapa mengikuti jamaah salat isya di bulan Ramadan, maka sungguh telah memperoleh Lailatul Qadar. Ya, berjamaah tuh. Jangan salat isya iya, salat subuh kagak, kacau urusan. Ya, isyanya aja dia bilang ya. Wa syadda man zama anna lailatul nisfi min Sya'ban. Orang yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 15 Sya'ban adalah syad, menyimpang dari real. Nah, itu syad itu apa? Tidak ada hadisnya. Nisfu Sya'ban ya. Tatimmatun, ya, penyempurnaan, ya. Kenapa dia mau tanya? Yusannu i'tikafun kulla waqtin. I'tikaf itu sunnah dilakukan kapan saja waktunya. Nah, jadi kalau kita mau masuk masjid, tengok tuh.
langkahkan kaki kanan kita. Setidaknya kita berkata ketika masuk tersebut itu nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf di masjid ini selagi aku di situ sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi kau duduk, kau miring terbaring dapat pahala. Ada bacaan di ujung mana tuh? Ada ya? Tapi kalau anda lupa madamanya, cuman sekejap, nah itu kan di situ nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Kalau berkata begini, nawaitu i'tikafi fi hadzal masjidi sunnatan, tak ada madamanya, itu berarti sekejap. Nah, tuh. Jadi di masjid itu beda dengan di rumah. Daripada duduk-duduk berseberangan masjid gitu, nyebrang ke masjid duduk, kenapa? Lebih suka duduk di kedai kopi daripada lain, betul tak? Tak ada apa-apanya tersebut itu ya. Duduk di rumah Allah supaya dapat barakah. Terjadi kamu duduk antara salat ke salat, ketika kamu duduk menunggu duduk itu sama dengan salat juga. Betul? Ya. Dan malaikat mendoakan, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Selagi kamu di sini, ya Allah ampunkan dia, sayangi dia. Coba selagi dia di tempat salat, kita payahlah sudah. Setengah jam saja duduk di masjid macam pantat timun, tak tahanan duduk ke sana pergi, ntar kencing, ntar berak setengah lagi, tidak? Udah duduk ke masjid, hujan dikit sudah tak ada lagi ke masjid, hujan dikit tak ngaji lagi, tidak? Bukan ada yang berjoget malam ni. Hujan lebat, dah urusan lebat tu lah yang dah turun orang, betul. Memang, yang tak surga tu sedikit, pada hendaknya banyak, cuma kelakuan sedikit. Allahu Akbar. Itulah kita ya. Disinggung berbuih mulut ustaz tak mempan juga, kecuali taruh dinamit di mulutnya itu masing-masing, baru tahu. Itu aja lah ya. Kenapa tuh? Allahu Akbar. Apa i'tikaf itu sunnah kapan saja. Anda masuk, keluar Anda wuduk, masuk niat lagi. Ya Allah aku i'tikaf selama di masjid ini karena Engkau. Wah bahasa kita, silakan dulu. Ngerti? Dapat pahala 2 apa? Dapat kalau tak sempat tak mau melakukan sunat 2 rakaat duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al aliyil azim 4 kali itu sama 2 rakaat tahiyatul masjid. Apa lagi? Banyak diri kesempatan mencari pahala tadi. Jangan tanya pahala dengan Tuhan, lakukan tersebut itu ya, keuntungan kita juga masing-masing ya. Sekarang tak terasa, nanti kalau tua-tua begitu tuh. Kalau nanti yang depan nih, ini baru 30-an, 20, 30, ini 40 dah mulai lembek dah. Pada 60-an begitu kita tuh. Ada tuh badan dah lemas, mau nak ngaji tak kuat, nak belanji tak laku lagi. Sebab lah, nak mengaji tak kuat, nak belanji juga tak laku. Belanji, betul. Nah tuh, ada tenaga tak ada lagi, kepengen kuat dulu waktu muda kuat, kemalasan timbul. Sudah tua ni apa lagi? Nunggulah lagi tuh Israel datang. Nih ya, apa lagi ditunggu? Sudah tua begini kita tak mau juga ngaji, tak tahulah. Itu memang ditampar syaitan namanya udah. Tak ada lagi lah. Ya. Baru 40 tu batasnya. Terus 40 tak mau juga berubah sampai mati tak berubah. Paham? Secara harfiahnya. Ya. Kenapa? Ada yang mau tanya itu? Ya. Orang jangan ngaji, nak bertanya aja malas. Ya. Kita mengaji di rumah dipanggil, cuman datang duduk makan balik. Tanda? Balik. Datang ke rumah tu berapa ratus orang dah. Aku siapkan makanan. Tak ada. Yang tua-tua ni sudah, yang muda-muda je payah betul. Payah tua. Jelas. Ya apa ya? Dia dengar lah. Aku merutuk ni Islam bahasa di HP, dengar dia usah lagi Iya memang. Aku marah ini bukan apa untuk kau juga, nantilah kau tengok ya.
Nanti kalau sudah adzan berkumandang, tak dengar kuping kau, yang kedengar kau dengar lagu-lagu cuma tina mati kau tuh ha. Rumah Allah adzan kau tak turun. Ya, apa gawe itu? Di rumah. Betul. Yang laki-laki lah dulu. Ya Allah. Nyari enggak suara di luar nih? Apa kau? Kena di luar ya? Nah, jangan dikecili suaranya di luar tuh. Padahal orang udah kecil suara di luar tuh. Ngurus masjid apa nih? Tak mau masjid keluar, kita terganggu orang. Yang organ sama laman tuh tak terganggu apa pula? Betul. Nanti orang terganggu ke masjid. Masuk ke sini ya kalau mau diganggu. Iya. Allahu Akbar. Memang dapat hidayah ya tak? Gimana tuh? Ya Latif. Wa huwa lubsun fawqa qadri tuma'ninati sholati walau mutaraddidan fi masjidin aw rahbatihi allati lam yutayaqan hudutsuha ba'dahu wa annaha ghairu masjidin bi niyyati i'tikafin. I'tikaf tadi, i'tikaf ialah diam lebih lama sedikit daripada tumaknina, ya, salat di dalam masjid atau ya sambil nyanda-nyanda dinding masjid ya, beranda depan di masjid tuh nyanda belakang, tidak apalagi ya yang tidak diyakini terbangun setelah pembangunan masjid atau bahwa tidak termasuk masjid dengan i'tikaf. Jadi kalau udah keluar tuh yang namanya masjid masih tersebut itu. Beda di luar tuh duduk di karanda gitu ya, beranda beda gitu sudah. Beda kalau duduk di situ kan masuk masjid lagi dia. Tapi kalau sudah berimaman salat itu sudah termasuk ketika berimaman. Paham tuh? Maka di luar itu kalau orang berhalangan datang bulan boleh di luar itu di luar pintu masjid tuh duduk di sana ya. Walau kharaja walau bi khala'in man lam yuqaddiril i'tikaf al mandhuba al manzura awil mandhura bi muddatin bila azmi 'audin jaddada niyyata wujuban in aradahu. Apabila sang mu'takif orang yang beriktikaf ya, yang tidak mengkhususkan waktu iktikaf sunnah atau nadarnya keluar dari masjid sekalipun untuk ke kamar kecil tanpa dengan niatan untuk kembali lagi, maka wajib memperbarui niatnya jika ingin iktikaf kembali. Sekarang kamu wudhu keluarkan nih, putus dia keluar wudhu, nak masuk berniat lagi iktikaf, masuk kaki kanan keluar kaki kiri, masuk ke WC tadi masuk kiri keluar kanan, masuk masjid masuk kanan keluar kiri, terbalik ya tak? Niat sebagaimana kita masuk WC ada bacanya, masuk WC juga ada bacaan, supaya dapat pahala terus tersebut itu dan tidak terganggu, ya kan? Apalagi itu. Wa kadza idza ada ba'dal khuruji bi ghairi nahwi khala'in man qayyadahu biha kayaumin. Demikian pula wajib memperbaharuinya jika ingin i'tikaf kembali bagi orang yang menentukan batas waktu i'tikafnya, misalnya 1 hari. Sehari aja dia bilang. Setelah keluar dari masjid untuk selain ke kamar kecil. 1 hari bisa, kalau kecil enggak apa, balik lagi. Tapi sudah setelah 24 jam putus sudah dia niat lagi ketika mama masuk. Kita tak ada yang begitu jauh ya. Karena pelajaran sejak dulu tak pernah ada ajaran itu, cuma kita mengamalkan. Malas kita untuk mengaji itu malas. Ya tak? Falau kharaja aziman li'audin fa'ada lam yajib tajdidun niyati. Apabila keluar dengan maksud kembali lagi lalu kembali lagi beriktikaf, maka tidak wajib memperbaharuinya niat tersebut itu. Kenapa? Ada yang mau bertanya itu?
wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'ahu ka'anna wa'tikafa usbu'in aw syahrin mutatabi'in. Keluar dari masjid tidak membahayakan i'tikaf yang diniati melaksanakan dalam waktu sambung menyambung, sebagaimana mu'takif yang niat menunaikan selama 1 minggu atau 1 bulan. Ya, mau sambung menyambung. Wa kharja li qada'i hajatin walau bila syiddatiha. Lalu keluar masjid untuk membuang air sekalipun ya tidak amat berhajat, itu tidak masalah, tidak membatalkan i'tikafnya itu. Atau wa ghusli janabatin, atau untuk mandi junub, mimpi di masjid. Nah, itu mimpi tidur, bukan bawa bini ke masjid, itu lain. Tak boleh bawa masjid engkek-engkek di masjid, paham? Nah, haram begitu. Maka tidur termimpi. Ya, kebanyakan minum kopi mail. Ya, telur mail. Yang keluar rupanya. Hah? Ya, si kopi viral tadi ya. Keluar susunya, tinggal kopinya ya. Ada wajib keluar mandi. Tak boleh lama-lama di masjid, ada mandi, kemudian wudu masuk lagi, walaupun tidak membaharui niat itu. Kenapa? Karena itu bukan kesengajaan dia, memang dia ya bisa saja kan. Atau untuk mandi junub atau mencuci najis sekalipun, 2 hal ini bisa dilakukan di dalam masjid. Nah, begitu tidak? Ya. Wa izalati najsin wa in amkanuhuma fil masjid ili annahu aw aswanu li muru'atihi li hurmati wa li hurmatil masjid. Tapi demi menjaga gengsi, mu'takif kan perasaan tuh. Dan bagaimana aku nih, kenapa mandi? Aku junub nih. Dan mungkin dibilang gitu, gengsi, gitu ya tak? Ya. Dan kehormatan masjid, maka diperbolehkan keluar dulu mandi. Ya, karena dalam keadaan junub itu. Waqti ta'amin, atau untuk makan, li'annahu yustahya minhu fil masjidi. Ya. Kenapa? Nah, karena dia ya atau untuk makan, karena makan di dalam masjid itu memalukan. Keluar dia makan dulu, baru masuklah lagi. Itu tidak membatalkan i'tikafnya. Dulu kan ada kawan-kawan kita dulu yang sering masjid kan, seminggu 2 minggu keliling, ya. Baguslah. Cuman ada orang tak paham, dia bilang paham lah, endaklah awak tak bisa ngikuti, jangan protes orang pula lah. Ya tak, dia makan di samping-samping itu kan, biarlah dia i'tikaf namanya, ya tak. Tidak protes pula paham ini. Memang kau yang tak paham. Bagus dia pakai sunnah, dia pakai. Ya tak, itu diajak kita ke masjid, bagus kan? Memang orang pemalas sebab depan masjid, tak mau pergi lah dia. Ya, tuh. Walahul wudu. Nah, mu'takif diperbolehkan untuk berwudu kalau batal dia, walaupun dia i'tikaf sebulan seminggu tadi. Tentang masalahnya, ya. Ba'da qada'il hajati taba'an lahu, setelah buang air sebagai mengikuti hukumnya, hukum sunnah Rasul. Lal khuruja lahu qasdan wala li ghuslin masnunin, sengaja keluar dari masjid untuk berwudu atau mandi sunnah adalah tidak diperbolehkan. Ya, berarti memutus arti sambung menyambung itu, ya, tatabu'an. Tuh. Kalau di Makkah kan terasa lah.
di Mekah itu, di Madinah, di Mesir, di mana-mana orang biasa dia bawa bantal malam ke masjid, bawa selimut, bawa ibadah dinding ke ujung-ujung. Tinggal kalau ke Mekah kamu, hari-hari biasanya juga begitu, apalagi Ramadan. Kalau kita di Jakarta tuh banyak, di masjid orang nak sekali dari kampung-kampung kena ke Istiqlal. Wah, Ramadan tuh disiapkan tiap hari itu 3.500 dibilang apa? Penganan untuk buka puasa, 3.500 pula sahur. Itu ada lagi Masjid Dian Al-Mahri itu di Depok, Masjid Kubah Emas. Itu lagi mantap. Ya, aku pergi ke sana tengok, bukan main. Imamnya setiap 2 minggu sekali datang dari Mekah. Imamnya di situ. Meninggal dah, Allah yarhamha. Ya, nah, itu 2 bulan ya. Tuh. Makan tiap hari. Tempat istirahatnya sembahyang lebih 2 kali kali. Tempat makan betul apa marmer cantik bukan main. Itu Masjid Dian Al-Mahri di Depok itu. Kubah Emas. Pernah nengok? Nah, pergilah. Kau tak bisa nengok ke Mekah, nengok di situ masjid. Ini tungkai yang ngendap macam tikus dalam lubang. Ya, duit ada. Dalam betul. Nah, aku bilang marah kau. Atau pergi tuan, tempat sejarah sana tuan. Pulau apa nah? Pulau Penyengat tuh. Biar disengatnya kau. Situ banyak tuh sejarah kayak raja-raja tuh. Masjid-masjid cantik. Pergi tengok. Jangan bilang bid'ah terus. Ini orang pergi ziarah bid'ah. Memang lokek kau. Ya. Kalau tak bisa jauh-jauh ke Mekah, pergi ke Jakarta, sana ke Depok, pergi ke daerah Jawa Barat, itu ada masjid yang cantik ya tak? Dan tak boleh dipoto di dalam itu. Kalau mau masuk itu airnya di bawah, jadi bersih kaki dipijak situ, keluar airnya. Pegang gini air keluar pipanya. Khusus perempuan-perempuan pakai hijab semua jaga. Aku pernah bertanya itu berapa orang pekerja, 1.000 orang dia bilang. Perempuan laki-laki. Masjid itu ambil berfoto langsung jadi. Aku ingat pernah foto 20.000 langsung jadi. Ya di rumah tak ada foto. Saya pergi kemarin 2008 kalau tak salah. Bamda kau? Karena pergi saya cuma tungkanya masjid tak pergi. Ya, bagaimana pergi ustaz kepalanya hilang di masjid tu apa kepalanya apa namanya? Kubahnya ya terbang. Aku tak tahulah sejarah kita nih. Dah ada ceritanya masjid terbang kubahnya kecuali di Tungkal. Masjid nama Pak Kiai besar lagi. Ya tak? Si Usman Tungkal. Tuh. Bukan si Usman Air Mulan bukan. Lain. Ya, keluarganya lain. Si Usman Tungkal. Ya. Betul. Ya, orang Tungkal, orang sana, orang Marlung, ulama besar. Meninggal di masjid dia sakit, dibawa ke Mesir, dia meninggal di Mesir, dibawa ke Mekah, dikuburkan di Gunung Ma'la. Salah satu guru kami itu tidak di Masjid Abdi Madrasah Solotian dan guru di Masjidil Haram. Masih gurunya pengarang Putunya Indah. Ya, orang Tungkal, banyak ulama-ulama. Ya, nah itulah kau ngaji tak mau jadi kiai. Botaklah kau. Ya, itu masjid diabadikan namanya Syekh Usman Tungkal. Ya tak? Kau ke situ mengapa nak sembahyang berfoto cuma? Ya. Betul. Tidak ada. Nak nyelfie cuma. Basar MJ mak janda. Lihat. Ya Allah. Nak kabar di situ kan? Ya, nengok ya. Kenapa? Masih ada waktu. 5 menit. Ya Allah. وقال ولا يضر بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه أو يبحش البعد فيضر ما لم يكن الأقرب غير لائق به. Tidak mudarat keluar dari masjid untuk buang air dan sebagainya tuh. Karena ke tempat yang jauh, kecuali bila ada tempat yang lebih dekat atau yang jauh itu tidak sebagian asal tak ada air semua jauh, maka keluar masjid di sini membuat madarat, memutus sambung menyambung selama tempat yang dekat itu bukan tidak patut untuk dirinya. Jadi itu ya jangan jauh-jauh, itu kena cari pahala tuh. Coba wala yukallaful masya ala ghairi sajiyatihi
Mu'takif orang i'tikaf itu yang keluar dari masjid dalam hubungan di atas tadi, tidak diharuskan berjalan yang bukan menjadi sikap kebiasaannya. Karena i'tikaf mananya itu al-lubsu fil masjid, diam tunak sekejap di masjid lebih tinggi daripada kadar subhanallah. Dengan niat. Jadi kalau kita masuk tangga masjid, masuk berniat, keluar masuk berniat, itu dapat pahala tentang itu ya. Wa qala wa lahu salatun ala janazatin illam yantadhir. Jadi kalau kita sedang i'tikaf, waktu di luar masjid mu'takif diperbolehkan melakukan salat janazah jika tanpa terlebih dahulu menunggu. Langsung datang, langsung ikut kita salat janazah. Boleh ya, tapi kalau menunggu mungkin kita orang setelah asar, zuhur nunggu, tidak lagi. Putus nanti niat i'tikaf tersebut itu. Karena salat jenazah itu kan salat apa? Fardu apa? Fardu tapayah. Fardu kifayah. Iya. Fardu tapayah ya. Kalau ada amplopnya fardu kifayah, kalau amplop tak ada fardu tapayah ya. Tuh. Tadi itu payah kita nih. Wa qala wa yakhruju jawazan fi i'tikafil mutatabi'in limastathnahu min gharadin dunyawiyyin kaliqai amirin au ukhrawiyyin kawudu'in wa ghuslin masnunin wa ibadati maridin wa ta'ziyati musabin wa ziyaratu qadimin min safarin. Apa tuh? Jaiz, harus boleh keluar dari masjid di tengah sedang beriktikaf mutatabi'. Nanti bulan tabi' itu kita seminggu kah, sebulan kah? Tuh mutatabi' namanya. Untuk keperluan yang termasuk dalam pengecualiannya, misalnya saya niat i'tikaf 9 hari berturut-turut, ya, kecuali untuk hari itu. Nah, kalau ada apa-apa aku batalkan. Baik berupa keperluan duniawi seperti menghadap pejabat, ya, atau keperluan ukhrawi seperti berwudu, mandi sunnah, menjenguk orang sakit, takziah, melayat orang yang terkena bencana, atau meninjau orang yang baru datang dari bepergian. Nah, diniatkan tuh bisa. Aku nih i'tikaf di masjid nih, nanti tanggal 19 kalau datang jemaah haji aku keluar, dia bilang. Silakan keluar. Kan datang ada jemaah haji itu. Tanggal 9 atau 20, aku keluar, silakan. Sudah diputuskan tentang tersebut itu, ya. Wa yaqtulu bijima'in. Nah, tuh. Batal nih. Pikiran beda. Batal i'tikaf itu sebab bersetubuh. Yang i'tikaf pikiran nang entot, dia gajan. Oh, iya, dengar tuh. Nah, awistimnain, ya. Sekalipun termasuk yang dikecualikan atau dilakukan sewaktu pergi buang air. Awistasnahu au kana fi tariqi qada'il hajati wa inzali manin bi musyatin bi syahwatin kaqublatin. Cukuplah dulu. Nanti itu yang sedang i'tikaf pikiran enggak begitu. Tuh, walaupun halal itu bini kau tapi menghancurkan i'tikaf tersebut itu. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala umurana al-mushmardan ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an bis salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillah rabbil taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.